Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua nikmat dari Allah. Ya, terima kasih. Izin menyapa jamaah dulu ya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha menatap, yang menakdirkan apapun yang sedang terjadi, dan dialah yang maha baik. Setiap takdirnya pasti untuk kebaikan hamba-hambanya, terutama yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita tidak boleh bertanya mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah melakukan itu. Tidak. Yang paling harus kita tanyakan adalah apa yang Allah kehendaki, yang harus kita lakukan dengan takdirnya ini. Jadi seperti yang diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sudah pasti dalam hidup ini Allah akan memberikan sedikit saja, sedikit ya, cobaan yang diberikan itu bisyai, sedikit, tentang rasa takut seperti sekarang nih ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yang ketika ditimpa musibah, qalu, dia berkata dengan hati yang yakin, kami semua milik Allah, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu nampak pada pukulan pertama. Kepada siapa? Kalau ditimpa suatu musibah, dia yakin, ini musibah terjadi dengan izin Allah, ini musibah sudah diukur oleh Allah, ini musibah pasti menjadi kebaikan bagi orang yang beriman, ini musibah pasti ada akhirnya, ini musibah bisa menggugurkan dosa, ini musibah bisa mengangkat derajat. Maka keyakinan seperti itu akan mendatangkan karunia Allah. Hati ini dibuat bahagia karena menjadi lebih sabar. Jadi kalau kita ingin tahu, orang yang sabar itu adalah orang yang pada pukulan pertama nyambung ke Allah. Makin delay, lambat nyambung ke Allahnya, maka makin kurang sabar. Makanya seperti tadi ketika wabah terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Kalau hati diberi petunjuk, sudah lepas. Oh, virus,
Oh, virus adalah ciptaan Allah. Nyambung ke Allah lagi kan? Virus tidak membawa bahaya kecuali dengan izin Allah. Virus tidak bisa membuat orang mati kecuali orang yang ditakdirkan wafat oleh Allah. Siapa yang bisa menghilangkan virus ini? Hanya Allah. Kita bisa selamat kalau dilindungi Allah. Jadi selalu Allah, Allah, Allah. Makin nyambung ke Allah, itu zikrullah. Allah akan memberikan ketenangan ke hati kita. Jadi masalah terbesar kita itu sebetulnya bukan pada masalahnya, bukan pada musibahnya, tapi masalah terbesar kita nyambung tidak ke Allah. Hati kita, pikiran kita, harapan kita, takut kita. Kalau nyambung ke Allah, Allah akan memberikan ketenangan di hati kita, Allah memberikan kejernihan dalam pikiran kita, Allah juga akan menuntun sikap kita menjadi lebih tenang, lebih sabar. Karena kesabaran itu karunia, hadiah dari Allah bagi orang-orang yang sangat menyambungkan hatinya kepada Allah. Iya, karena orang sabar itu adalah orang yang meyakini bahwa semua yang ada ini ada dalam genggaman Allah, hanya terjadi dengan izin Allah, hanya terlindungi dengan kekuasaan Allah. Ini kan mahal sekali. Banyak orang tidak melihat dengan keyakinan kepada Allah, hanya kepada virusnya, kepada sakitnya, kepada susah uangnya, kepada meninggalnya, tidak ingat kepada yang menguasai takdir. Ya, gini, makin yakin ke Allah, makin sabar. Yakin bahwa ujian ini datang dari Allah yang maha baik, yang selama ini pun selalu berbuat baik kepada kita. Contoh, kalau ada guru sangat baik kepada muridnya, kemudian memberikan ujian kepada murid, murid kan pasti berbaik sangka ke guru ini. Nah sekarang Allah kan kapan berbuat jelek kepada kita? Sepanjang hidup kita diurus, dicukupi, dilindungi, aib ditutup, kemudian makanan ada, pakaian ada, dosa-dosa kita diberi kesempatan tobat, selalu karunia. Nah sekarang Allah menguji yang maha baik dan selalu baik, memberikan ujian kepada kita pasti untuk kebaikan kita. Iya.